Tentu. Berikut teks yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan memenuhi semua kriteria yang Anda berikan sebelumnya. Anda mungkin tidak percaya ini sekarang, tetapi ada prinsip-prinsip yang tersembunyi dalam Alkitab yang dapat mengubah kehidupan keuangan Anda dalam waktu 6 bulan saja. Kedengarannya tidak masuk akal? Saya mengerti. Tetapi saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana orang-orang biasa, tanpa keuntungan khusus, menerapkan ajaran-ajaran ini dan mengubah realitas keuangan mereka secara total. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan keuangan Anda dimulai dalam pikiran Anda. Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana beberapa orang selalu tampak memiliki uang, sementara yang lain hidup dalam kesulitan, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja? Ini bukan kebetulan. Cara Anda berpikir menentukan realitas Anda. Dan ini bukan saya yang mengatakannya, itu ada dalam Alkitab, sebab seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Ketika saya pertama kali mendengar kebenaran ini, saya mengakui bahwa saya merasa penasaran. Apakah kehidupan keuangan saya hanya cerminan dari pikiran saya? Saya memutuskan untuk menguji teori ini, dan yang mengejutkan saya, perubahan mulai terjadi segera. Saya telah bertahun-tahun berpikir bahwa kekayaan hanya untuk orang lain, untuk orang-orang yang beruntung, bagi mereka yang sudah lahir dalam keluarga yang kaya. Tetapi ketika saya mulai melihat diri saya sebagai orang yang makmur, ketika saya mulai percaya bahwa uang bisa mengalir ke saya tanpa usaha, realitas saya berubah drastis. Sekarang, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar Anda percayai tentang uang? Bukan apa yang Anda katakan Anda percayai, tetapi apa yang Anda rasakan dalam hati Anda. Apakah Anda merasa bahwa uang itu langka? Bahwa Anda harus berjuang keras untuk mendapatkan setiap sen? Bahwa orang kaya itu egois? Jika iya, maka keyakinan-keyakinan ini sedang membentuk hidup Anda tanpa Anda sadari. Masalahnya bukan pernah kekurangan uang di dunia, masalahnya selalu bagaimana Anda memandang dan berhubungan dengannya. Ada sebuah penelitian menarik yang dilakukan oleh Dr. Bruce Lipton, seorang ahli biologi dan peneliti pikiran, yang menjelaskan bagaimana keyakinan bawah sadar kita mengendalikan hidup kita. Dia menemukan bahwa 95% keputusan kita dibuat oleh bawah sadar, berdasarkan apa yang kita percayai sebagai kebenaran. Artinya, jika Anda tumbuh dengan mendengar bahwa uang sulit didapat, bahwa uang tidak membawa kebahagiaan, atau bahwa lebih baik miskin dan jujur daripada kaya dan korup, pikiran Anda telah memprogram Anda untuk menolak kekayaan tanpa Anda sadari. Ingin contoh nyata? Thomas Edison, pria yang merevolusi dunia dengan bola lampu listrik, gagal lebih dari 1000 kali sebelum akhirnya berhasil. Jika dia percaya bahwa dia tidak mampu, bahwa dia tidak cukup pintar, dia tidak akan pernah mencoba sebanyak itu. Dia tahu bahwa pikirannya adalah aset terbesarnya. Hal yang sama berlaku untuk Henry Ford. Dia mengatakan, jika kamu berpikir kamu bisa, atau jika kamu berpikir kamu tidak bisa, kamu benar. Apa artinya ini? Sederhana, keyakinan Anda menentukan realitas Anda. Tetapi tidak cukup hanya memahami ini secara intelektual. Anda harus mulai memprogram ulang pikiran Anda. Dan inilah latihan praktis pertama yang saya ingin Anda lakukan. Selama 7 hari ke depan, mulai perhatikan pikiran Anda tentang uang. Setiap kali Anda menyadari adanya keyakinan negatif, gantilah dengan afirmasi yang kuat. Alih-alih mengatakan, saya tidak pernah memiliki uang yang cukup, katakan, uang datang kepada saya dengan cara yang tak terduga dan berlimpah. Alih-alih, saya buruk dengan uang, katakan, saya sedang belajar mengelola dan mengalihkan kekayaan saya dengan mudah. Saya tahu ini mungkin terasa aneh pada awalnya. Mungkin Anda berpikir, Bob, ini hanya omong kosong. Bagaimana mengulang kalimat bisa mengubah hidup saya? Tetapi lihatlah, ini bukan hanya pengulangan, ini adalah pemrograman ulang. Otak Anda belajar melalui pengulangan dan emosi. Jika Anda mengulang sesuatu dengan keyakinan, hari demi hari, pikiran bawah sadar Anda mulai menerima hal itu sebagai kebenaran, dan kemudian Anda mulai bertindak berbeda, menarik peluang baru. Saya ingat cerita tentang seorang pemuda yang mengikuti salah satu pelatihan saya. Dia bekerja di pekerjaan yang dibencinya, mendapatkan gaji yang sangat kecil, dan percaya bahwa dia tidak akan pernah sukses karena keluarganya selalu miskin. Ketika dia mendengar prinsip ini untuk pertama kalinya, dia skeptis. Tetapi dia memutuskan untuk menerapkannya. Setiap hari, pagi dan sebelum tidur, dia mengulang afirmasi tentang kelimpahan dan membayangkan kehidupan yang makmur. Dalam 6 bulan, dia mendapatkan promosi, meningkatkan penghasilannya sebesar 300%, dan mulai berinvestasi. Dia tidak menerima mukjizat, dia hanya mengubah pola pikirnya.
Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia untuk menguji ini dalam hidup Anda sendiri? Apa yang Anda miliki untuk kehilangan? Hanya keyakinan lama yang tidak membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan. Jadi, ini tantangan saya untuk Anda. Selama 7 hari ke depan, tulislah 3 afirmasi positif tentang uang dan ulangi mereka setiap pagi dan setiap malam. Tetapi jangan hanya mengucapkannya, rasakanlah. Visualisasikan diri Anda hidup dalam kenyataan itu. Rasakan rasa syukur seolah itu sudah menjadi kenyataan. Apa yang akan terjadi? Sesuatu yang mungkin tampak halus pada awalnya, tetapi sangat kuat, Anda akan mulai melihat peluang baru, menarik kontak baru, melihat jalan yang sebelumnya tampak tidak terlihat. Dan semuanya dimulai dari dalam pikiran Anda. Jika Anda mengubah pola pikir Anda pasti akan mengubah kehidupan keuangan Anda. Beri, dan itu akan diberikan kepada Anda. Kedengarannya sederhana, bukan? Tetapi kenyataannya, ini adalah salah satu hukum yang paling kuat dalam kemakmuran dan, pada saat yang sama, salah satu yang paling disalahpahami. Karena ketika kita berbicara tentang memberi, banyak orang berpikir, bagaimana saya bisa memberi sesuatu jika saya hampir tidak memiliki cukup untuk diri saya sendiri? Itulah pola pikir yang membuat banyak orang terjebak dalam kekurangan. Sebagian besar orang melihat uang sebagai sumber daya yang terbatas, sesuatu yang jika mereka berikan, tidak akan pernah kembali lagi. Tetapi yang mereka tidak sadari adalah bahwa tindakan memberi mengaktifkan aliran kelimpahan yang tidak terlihat. Dan bukan hanya saya yang mengatakan ini, itu ada dalam Alkitab. Berikan, dan itu akan diberikan kepada Anda. Ukuran yang baik, dipadatkan, diguncang, dan meluap akan dituangkan ke dalam pelukmu. Ini bukan hanya janji spiritual, ini adalah prinsip kehidupan. Jika Anda mengamati orang-orang yang paling sukses di dunia, Anda akan melihat bahwa mereka adalah, tanpa pengecualian, pemberi yang besar. Bill Gates, yang mendirikan salah satu perusahaan paling menguntungkan di planet ini, menyumbangkan miliaran dolar untuk tujuan sosial. Warren Buffett, salah satu investor terkaya dalam sejarah, menyumbangkan sebagian besar kekayaannya. Apakah Anda berpikir itu kebetulan? Ataukah mereka memahami sesuatu yang belum disadari oleh sebagian besar orang? Apa yang terjadi ketika Anda memberi? Anda mengirimkan sinyal yang kuat kepada alam semesta dan, yang lebih penting, kepada pikiran bawah sadar Anda sendiri. Anda mengatakan, saya memiliki lebih dari cukup. Saya berkelimpahan. Dan ketika pikiran Anda mempercayainya, kenyataan Anda mulai berubah. Uang mulai mengalir ke Anda dengan cara yang tidak terduga. Peluang baru muncul. Kemakmuran menemukan jalan menuju Anda. Tetapi ada satu hal penting, Anda harus memberi dengan hati yang tepat. Banyak orang mencoba memberi dengan harapan mendapatkan sesuatu sebagai balasan segera, hampir seperti mereka mencoba menipu sistem. Itu tidak berhasil. Tindakan memberi harus datang dari tempat kedermawanan yang sejati. Anda harus memberi karena Anda percaya pada kelimpahan, bukan karena Anda ingin memaksa pengembalian segera. Saya ingat sebuah periode dalam hidup saya ketika saya memiliki sedikit uang. Saya sedang mencoba membangun karir saya, dan logika mengatakan bahwa saya harus menyimpan setiap sen. Tetapi saya memutuskan untuk melakukan eksperimen. Saya mulai mendonasikan sebagian dari apa yang saya peroleh, meskipun itu tampak sedikit. Terkadang itu uang, terkadang itu waktu, terkadang itu pengetahuan. Dan sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Tiba-tiba, peluang mulai muncul. Orang-orang mulai mencari saya untuk bisnis. Kemakmuran mulai berkembang dengan cara yang tidak pernah saya prediksi. Dan inilah poin terpenting, ini bukan hanya tentang uang. Memberi bisa berupa senyuman, nasihat, atau tindakan kebaikan. Anda bisa memberi waktu Anda, bakat Anda, pengetahuan Anda. Semua yang Anda putar dalam sirkulasi kembali kepada Anda dalam beberapa cara. Dan ini bukan hanya spiritualitas, ini adalah sains. Studi di bidang psikologi perilaku menunjukkan bahwa orang yang murah hati lebih bahagia, hidup lebih lama, dan, anehnya, akhirnya menghasilkan lebih banyak uang seiring waktu. Ini karena kedermawanan membangun koneksi, memperkuat hubungan, dan menciptakan peluang. Tapi saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan sekarang. Bob, saya sudah membantu orang di masa lalu dan tidak menerima apa-apa sebagai balasannya. Dan saya mengerti pemikiran itu. Tetapi inilah kesalahannya. Ketika Anda memberi dan mengharapkan pengembalian segera dari sumber yang sama tempat Anda memberi, Anda membatasi aliran kelimpahan. Apa yang Anda beri mungkin tidak kembali dengan cara yang sama atau dari orang yang sama, tetapi itu selalu kembali. Uang yang Anda donasikan mungkin tidak dikembalikan oleh orang yang menerimanya, tetapi itu mungkin kembali melalui pekerjaan baru,
peluang tak terduga, atau bahkan ide yang mengubah kehidupan finansial Anda. Sekarang, inilah tantangan yang ingin saya ajukan kepada Anda. Selama 7 hari ke depan, temukan cara untuk memberi setiap hari. Itu bisa berupa uang, waktu, pengetahuan, apapun yang memiliki nilai bagi Anda. Dan ketika Anda melakukannya, perhatikan bagaimana Anda merasa. Perhatikan bagaimana pola pikir Anda mulai berubah. Dan yang lebih penting, waspadai peluang baru yang akan mulai muncul dalam hidup Anda. Kebenarannya adalah uang bukanlah sesuatu yang Anda kumpulkan dan lindungi karena rasa takut. Uang adalah energi yang harus tetap bergerak. Ketika Anda memberi, Anda mengaktifkan aliran itu. Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda sudah berkelimpahan. Dan percayalah, ketika Anda mulai beroperasi dengan cara ini, kemakmuran menjadi tak terhindarkan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang tampaknya memiliki takdir finansial yang cerah, sementara yang lain tidak pernah bisa keluar dari tempat mereka? Itu terlihat seperti keberuntungan, tetapi bukan. Rahasianya ada pada perencanaan. Alkitab mengatakan, percayakan pekerjaanmu kepada Tuhan, dan pemikiranmu akan ditetapkan. Itu berarti jika Anda menginginkan kemakmuran, Anda perlu merencanakannya. Karena kenyataannya adalah, tanpa rencana, kekayaan tidak akan datang. Banyak orang mengatakan mereka ingin menjadi kaya, tetapi jika saya bertanya sekarang, berapa banyak uang yang ingin Anda hasilkan dalam 6 bulan ke depan? Bagaimana Anda akan mencapainya? Keterampilan apa yang perlu Anda kembangkan? Mayoritas orang tidak akan punya jawaban. Dan itulah mengapa mayoritas orang tidak pernah menjadi kaya. Mereka menginginkan kekayaan, tetapi mereka tidak merencanakannya. Ketika saya memulai perjalanan saya pikir kesuksesan finansial adalah sesuatu yang terjadi pada beberapa orang dan bukan pada orang lain. Saya melihat orang menjadi miliuner dan bertanya pada diri saya sendiri, apa yang mereka lakukan berbeda? Ketika saya mulai belajar dengan mendalam, saya menyadari sebuah pola. Orang-orang sukses tidak hanya bermimpi tentang uang, mereka memiliki rencana yang jelas. Mereka tahu kemana mereka ingin pergi dan merencanakan jalan untuk mencapainya. Hanya ketika saya melakukan ini, hidup saya mulai berubah. Dan inilah sesuatu yang banyak orang tidak mengerti. Merencanakan tidak hanya berarti menulis sebuah angka dan menunggu uang datang. Itu berarti menetapkan tujuan spesifik dan membuat strategi untuk mencapainya. Jika Anda ingin menghasilkan lebih banyak uang, apa rencana Anda? Apakah Anda akan memulai bisnis? Apakah Anda akan berinvestasi? Apakah Anda akan mempelajari keterampilan baru untuk meningkatkan nilai Anda di pasar? Jika Anda tidak memiliki rencana, Anda hanya menunggu kehidupan terjadi. Dan mereka yang menunggu, tertinggal. Saya akan memberi Anda contoh nyata. Elon Musk, sebelum menjadi orang terkaya di dunia, sudah memiliki rencana yang terperinci tentang bagaimana dia akan membangun perusahaan-perusahaannya. Dia tahu bahwa dia ingin merevolusi industri luar angkasa, tetapi dia tidak memulai secara acak. Dia belajar, menetapkan tujuan, menetapkan tenggat waktu, dan mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang tepat. Hasilnya, dia mengubah SpaceX dan Tesla menjadi beberapa perusahaan paling berharga di planet ini. Sekarang beritahu saya, apakah dia beruntung, atau apakah dia merencanakan kesuksesannya? Dan jika Anda berpikir bahwa ini hanya berlaku untuk miliarder, pikirkan ini. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang menulis tujuan mereka memiliki 42% lebih banyak peluang untuk mencapainya. Dan jika orang-orang ini juga membuat rencana tindakan dan membagikannya dengan seseorang yang membuat mereka bertanggung jawab, angka ini naik menjadi 76%. Ini bukan kebetulan. Otak Anda membutuhkan kejelasan untuk bertindak. Jika Anda tidak tahu dengan tepat kemana Anda pergi, jalan manapun akan terasa benar. Dan begitulah cara kebanyakan orang terjebak dalam mediokritas finansial. Sekarang, saya ingin Anda berpikir sejenak. Bagaimana Anda membayangkan kehidupan finansial Anda 6 bulan dari sekarang? Apakah Anda memiliki angka yang tepat dalam pikiran? Apakah Anda tahu bagaimana cara mencapainya? Jika jawaban Anda adalah tidak, maka sekarang adalah waktu untuk mengubahnya. Ambil selembar kertas dan tuliskan dengan tepat berapa banyak uang yang ingin Anda hasilkan. Jadilah spesifik. Sekarang, tuliskan setidaknya 3 cara untuk mewujudkannya. Ini bisa melalui pekerjaan Anda saat ini, membuka bisnis baru, berinvestasi, atau mempelajari keterampilan baru. Kemudian, tentukan tenggat waktu untuk setiap langkah tersebut. Dan inilah tantangannya. Dalam 24 jam ke depan, buatlah rencana yang jelas untuk 6 bulan keuangan Anda yang akan datang. Berapa banyak uang yang Anda inginkan?
Bagaimana Anda akan mencapainya? Tindakan apa yang akan Anda ambil setiap minggu untuk mencapai tujuan tersebut? Jangan menunda ide ini. Jika Anda tidak melakukannya sekarang, kapan Anda akan melakukannya? Kekayaan tidak terjadi begitu saja. Itu terjadi bagi mereka yang merencanakan, bertindak, dan berkomitmen pada kesuksesan mereka sendiri. Dan kabar baiknya adalah Anda bisa mulai hari ini. Kebanyakan orang tidak menyadari kekuatan kata-kata yang mereka ucapkan setiap hari. Tetapi kenyataannya adalah kata-kata Anda sedang membentuk kenyataan finansial Anda, apakah Anda suka atau tidak. Alkitab mengajarkan kita, kematian dan kehidupan ada dalam kuasa lidah, dan siapa yang mencintainya akan memakan buahnya. Ini berarti apa yang Anda katakan memiliki kekuatan untuk menciptakan atau menghancurkan kemakmuran Anda. Sekarang, pertanyaan yang saya ajukan adalah, apakah Anda telah menggunakan kekuatan ini untuk keuntungan Anda atau melawannya? Jika Anda memperhatikan, Anda akan melihat bahwa orang-orang yang selalu mengeluh tentang uang selalu tampaknya memiliki masalah keuangan. Mereka mengatakan hal-hal seperti, uang tidak tumbuh di pohon, saya selalu bangkrut, tidak ada yang tersisa untuk saya. Dan coba tebak apa? Mereka tetap berada dalam situasi yang sama, tahun demi tahun. Ini bukan kebetulan. Ketika Anda mengulang sesuatu secara terus-menerus, bawah sadar Anda menerima itu sebagai kebenaran dan mulai membentuk realitas Anda sesuai dengan keyakinan tersebut. Saya sendiri pernah terjatuh dalam perangkap ini. Pada awal perjalanan saya sering mengatakan, saya tidak mampu membeli ini. Itu adalah kalimat otomatis, sesuatu yang saya ulangi tanpa menyadarinya. Namun kemudian, salah satu mentor saya mengoreksi saya. Dia berkata, Bob, jangan pernah lagi mengatakan bahwa kamu tidak bisa membayar sesuatu. Sebagai gantinya, tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana saya bisa membayar ini? Perubahan sederhana dalam kata-kata ini membuka pikiran saya untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Alih-alih menutup diri terhadap gagasan untuk mendapatkan sesuatu, saya mulai mencari solusi. Dan saat itulah segalanya berubah. Pikirkan tentang ini, otak Anda selalu mendengarkan apa yang Anda katakan. Jika Anda mengulang kalimat seperti, saya buruk dengan uang, atau, saya tidak akan pernah kaya, Anda sedang memprogram pikiran Anda untuk menerima itu sebagai kenyataan. Dan yang terburuk, Anda mulai bertindak sesuai dengan keyakinan tersebut. Jika Anda percaya bahwa Anda buruk dengan uang, Anda tidak akan pernah berusaha untuk belajar bagaimana mengelola uang Anda dengan lebih baik. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak akan pernah kaya, Anda tidak akan membuat keputusan yang tepat untuk mengubah situasi Anda. Studi ilmiah telah membuktikan hal ini. Sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto menunjukkan bahwa kata-kata memiliki dampak langsung pada struktur molekul air. Kata-kata positif membentuk kristal yang indah dan simetris, sementara kata-kata negatif menciptakan pola yang tidak teratur dan jelek. Sekarang pikirkan ini, jika kata-kata memiliki efek seperti itu pada air, bayangkan apa yang mereka lakukan pada pikiran Anda dan kehidupan finansial Anda. Jika Anda ingin mengubah kehidupan finansial Anda harus mulai dengan mengubah bahasa Anda. Alih-alih mengatakan, saya bangkrut, katakan, saya sedang membangun kekayaan saya. Alih-alih mengatakan, saya tidak pernah memiliki cukup uang, katakan, uang datang kepada saya dengan cara yang tak terduga. Pada awalnya, ini mungkin terasa aneh. Anda mungkin bahkan meragukannya. Tetapi saya jamin, jika Anda melakukannya secara konsisten, sesuatu dalam diri Anda akan mulai berubah. Dan ketika pola pikir Anda berubah, realitas Anda akan mengikutinya. Saya ingat seorang pria yang berpartisipasi dalam salah satu pelatihan saya. Dia memiliki kehidupan finansial yang benar-benar berantakan dan selalu mengatakan, situasi saya tidak akan pernah membaik. Ketika dia mempelajari prinsip ini dan mulai mengubah bahasa, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam beberapa bulan, dia mendapatkan pekerjaan baru, meningkatkan penghasilannya, dan mulai berinvestasi. Dia berkata kepada saya, Bob, saya tidak melakukan apa-apa selain mengubah kata-kata saya. Tetapi entah bagaimana, seluruh hidup saya berubah. Itu bukan sihir. Itu adalah perubahan dalam cara dia berbicara yang mengubah cara dia berpikir, dan itu mendorongnya untuk mengambil langkah baru. Sekarang, inilah tantangan yang ingin saya ajukan kepada Anda. Selama 7 hari ke depan, perhatikan segala sesuatu yang Anda katakan tentang uang. Setiap kali muncul kalimat negatif, segera berhenti dan gantilah dengan afirmasi positif. Dan lebih dari itu, rasakan apa yang Anda katakan. Jika Anda mengatakan, saya di jalur menuju kekayaan, katakan itu dengan keyakinan. Jika Anda mengatakan, uang datang kepada saya dengan mudah, rasakan kebenaran itu.
Karena ketika Anda mengucapkan sesuatu dengan emosi, Anda mempercepat proses perubahan. Jika Anda melakukannya secara konsisten, Anda akan mulai merasakan perubahan kecil. Anda akan merasa lebih percaya diri, lebih optimis, dan akhirnya, Anda akan mulai melihat peluang yang sebelumnya tampak tidak terlihat. Dan semua ini dimulai dengan sesuatu yang sepenuhnya berada di bawah kendali Anda, kata-kata Anda. Jadi beritahu saya, apakah Anda siap untuk mulai berbicara tentang kemakmuran Anda agar itu ada? Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk berpikir mengapa beberapa orang tampaknya menarik uang dengan mudah, sementara yang lain selalu berjuang untuk membayar tagihan mereka? Jawabannya tidak terletak pada bakat, keberuntungan, atau lingkungan tempat mereka dilahirkan. Jawabannya ada dalam tindakan. Alkitab mengajarkan kita, tangan yang malas membuat miskin, tetapi tangan orang rajin membuat kaya. Ini berarti bahwa kesuksesan finansial bukanlah sebuah misteri, juga bukan hak istimewa bagi beberapa orang saja. Itu adalah akibat langsung dari komitmen dan usaha Anda yang terus-menerus. Banyak orang menghabiskan hidup mereka menunggu sesuatu yang ajaib terjadi. Mereka menginginkan keberuntungan, kenaikan gaji yang tak terduga, atau hadiah dari lotre. Tetapi sementara mereka menunggu, orang lain sedang bertindak. Orang-orang ini tidak duduk-duduk berharap kekayaan. Mereka belajar, bekerja, dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Uang tidak muncul begitu saja. Itu datang sebagai hasil dari tindakan yang Anda ambil setiap hari. Jika Anda melihat orang yang sukses, Anda akan melihat pola yang jelas. Mereka semua bekerja tanpa lelah untuk mencapai tempat mereka sekarang. Pikirkan Steve Jobs. Dia dipecat dari perusahaannya sendiri, tetapi bukannya menyerah, dia kembali lebih kuat dan membangun kembali sebuah kerajaan. Pikirkan J.K. Rowling, yang menerima puluhan penolakan sebelum Harry Potter menjadi fenomena dunia. Orang-orang ini tidak hanya memiliki bakat. Mereka memiliki ketekunan, tekad, dan etika kerja yang sempurna. Mereka melakukan apa yang harus dilakukan, tanpa mempedulikan hambatan. Sekarang saya ingin Anda merenung. Apakah Anda benar-benar berusaha cukup keras? Apakah Anda memberi cukup energi dalam perjalanan keuangan Anda? Karena inilah kenyataan yang banyak orang tidak ingin dengar. Jika Anda tidak berada di tempat yang Anda inginkan secara finansial, itu karena Anda belum melakukan cukup untuk mengubah kenyataan itu. Dan saya tahu itu bisa sulit untuk diterima. Jauh lebih nyaman untuk percaya bahwa masalahnya ada pada pemerintah, ekonomi, atau hal lain di luar kendali Anda. Tetapi kenyataannya adalah, jika Anda ingin menjadi kaya, Anda perlu bertindak seperti seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi kaya. Saya sudah berada di sisi lain. Saya sudah menjadi orang yang bekerja keras, tetapi tanpa arah. Saya merasa frustrasi karena rasanya, tak peduli seberapa keras saya berusaha, tidak ada yang berubah. Itu hanya ketika saya mulai bekerja dengan cerdas, bukan hanya dengan usaha, bahwa hidup saya mulai berubah. Saya menyadari bahwa itu tidak cukup hanya bekerja berjam-jam. Saya perlu menginvestasikan pengetahuan saya, mempelajari tentang uang, mengembangkan keterampilan yang membuat saya lebih berharga di pasar. Ketika saya melakukannya, uang mulai muncul dengan cara-cara yang sebelumnya tampak tidak mungkin. Dan ini adalah kesalahan umum. Banyak orang bingung antara sibuk dan produktif. Bekerja keras tidak berarti bekerja dengan baik. Anda bisa menghabiskan sepanjang hari sibuk, tetapi jika Anda menghabiskan waktu Anda pada tugas-tugas yang tidak membawa Anda maju, Anda akan tetap berada di tempat yang sama. Rahasianya bukan hanya bekerja lebih banyak, tetapi bekerja dengan lebih baik. Jika Anda ingin meningkatkan pendapatan Anda, tanyakan pada diri Anda, apakah saya menguasai keterampilan baru? Apakah saya mempelajari tentang investasi? Apakah saya membangun sesuatu yang bisa tumbuh seiring waktu? Atau apakah saya hanya mengulang kebiasaan yang sama setiap hari dan mengharapkan hasil yang berbeda? Sekarang, saya ingin memberi Anda tantangan. Selama 30 hari ke depan, adopsalah pola pikir aksi masif. Pilih area dalam kehidupan keuangan Anda yang ingin Anda perbaiki dan komitmen untuk mengambil tindakan nyata setiap hari. Bisa jadi dengan mempelajari investasi, mencari sumber pendapatan baru, mengembangkan keterampilan baru, atau sekadar mengatur keuangan Anda. Tetapi lakukan sesuatu. Dan yang lebih penting lagi, pertahankan konsistensi. Kesuksesan tidak datang dari tindakan besar dan sporadis. Itu datang dari tindakan kecil yang dilakukan berulang kali seiring berjalannya waktu. Jika Anda melakukan ini, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Anda akan menyadari bahwa peluang yang sebelumnya tampak mustahil akan mulai muncul. Anda akan mulai melihat jalan-jalan yang sebelumnya tersembunyi. Karena ketika Anda bergerak menuju kesuksesan,
Kesuksesan bergerak menuju Anda. Dan yang terbaik dari semuanya, proses ini sepenuhnya di bawah kendali Anda. Jadi, beritahu saya, apakah Anda siap untuk akhirnya bertindak seperti seseorang yang layak mendapatkan kekayaan yang diinginkannya? Kemakmuran bukanlah hak istimewa yang hanya diberikan kepada beberapa orang beruntung. Itu adalah hasil langsung dari keyakinan Anda, kata-kata Anda, tindakan Anda, dan bagaimana Anda memilih untuk berhubungan dengan uang. Alkitab mengajarkan kita prinsip-prinsip abadi tentang kelimpahan, dan ketika Anda mulai menerapkannya dengan sadar, realitas keuangan Anda akan berubah dengan cara yang mungkin tidak dapat Anda bayangkan sekarang. Apakah Anda menyadari bahwa semuanya saling terkait? Pola pikir Anda menentukan kata-kata Anda menentukan tindakan Anda, dan tindakan Anda menentukan realitas Anda. Ini berarti bahwa kekayaan bukanlah masalah keadaan, tetapi pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan Anda. Jadi, apa yang akan Anda lakukan dengan pengetahuan ini? Apakah Anda hanya akan mendengarkan dan melupakan? Ataukah Anda akan mulai menerapkan setiap prinsip ini untuk mengubah hidup keuangan Anda sekali dan untuk selamanya? Sekarang, jika Anda benar-benar ingin terus berkembang, jika Anda ingin mengambil langkah lebih lanjut dalam perjalanan Anda menuju kelimpahan, saya punya undangan untuk Anda. Video berikut yang muncul di layar Anda sekarang akan membawa Anda lebih dalam ke dalam proses pertumbuhan ini. Di dalamnya, Anda akan melangkah lebih jauh dalam perjalanan Anda untuk menjadi 1% lebih baik daripada sebelumnya saat Anda menekan tombol putar pada video ini. Dan jika Anda melakukan ini setiap hari, bayangkan di mana Anda bisa berada dalam beberapa bulan. Jadi, klik sekarang, karena saya menunggu Anda di sana untuk melanjutkan transformasi ini bersama-sama. That is how it's done. James Allen was right. You don't get what you want. You get what you... are. You've got to become what you want. You've got minute you hold your mind in harmony with the good you want, then you've already got it. It's only a period of... got it intellectually. Got it emotionally, you can share your feelings.
That is a law, the first law of the universe. Do it. See yourself with what you love. Now think about that. If you want to attract what you want, you've got to see yourself already with it. You've got to understand that you've already got it. First of all, clearly understand this. Nothing is created or destroyed. That means everything's already here.